Halo semuanya, kita kali ini akan membahas tentang Bleach Chapter 613, yang berjudul The Ordinary Piece. Sebelumnya jika kalian tertarik untuk mengikuti channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Mari kita bahas. Bleach 613 dimulai dari pertemuan antara ayah dan anak, pertemuan antara Raja Roh dan Raja Quincy. Pertemuan yang begitu diinginkan oleh Yuah. Kelopak mata Yuah memicing, 3 pupil di bola matanya sangat terlihat begitu menyeramkan. Namun begitu, rasa jijik terasa begitu dalam dari pandangannya, sungguh merendahkan apa yang dia pandang. Selamat tinggal, Ryu, gumamnya kembali, bila pedangnya dia hunuskan hingga menembus tubuh yang masih terdiam itu. Aku telah membaca masa depan, ayah. Beberapa meter dari tempat Yuah berdiri, Ichigo, Yoruichi, Chat, Ganju dan Orihime berlari menyusul. Tepat saat berada di bawah istana utama, Ichigo mendongakkan kepalanya. Orihime mengerti, seakan dia dapat membaca pikiran Ichigo. Santen Kesun, Baigon, Hinagiku dan Lili langsung muncul dari jepit rambut Orihime, membentuk sebuah perisai. Tak ada serangan dari apapun memang, namun kemampuan ini tak hanya mempunyai kegunaan untuk menahan serangan. Ichigo pun mengerti apa yang dimaksud Orihime, kakinya langsung melompat memijak Santen Kesun. Yoruichi, Chat dan Orihime ikut melompat, entah bagaimana dengan Ganju yang sebelumnya tak kebagian tempat. Santen Kesun itu pun langsung melesat, mengarah tepat istana utama, tempat musuh terakhir telah menusuk Raja Roh yang harusnya Ichigo lindungi. Tak jauh di tempat mereka, Ichibe hanya terduduk diam, kepalanya tertunduk seakan dia mengangkat ribuan beban. Maafkan aku, gumamnya lirih, maafkan aku para manusia, kita tak mungkin menang melawan Yuah. Pandangan Ichibe semakin merendah, ucapannya terdengar semakin berat seakan tak kuasa melewati tenggorokannya. Tapi jangan khawatir, itulah makna kedamaian, gumamnya semakin lemah. Bukankah begitu? Li Huah, di Seireite, para Shinigami yang sempat terpuruk mulai berbenah diri, meninggalkan jejak-jejak kekalahan mereka. Urahara mengetuai mereka, menggerakkan mereka untuk terus berdiri, menyadarkan mereka bila tugas Gotei 13 bukan hanya sampai di sini. Para Taicho mulai berkumpul karena panggilan darurat yang dilakukan oleh Urahara. Byakuya, Nanao, Suifeng, Omaeda, Shinji, Renji dan Rukia mulai berkumpul. Suara pintu terbuka memotong pembicaraan mereka, lampu otopsi mulai dimatikan saat langkah beberapa orang mulai terdengar jelas. Oi, udah beres tuh, Kisuke, ucap Shinji pada Urahara. Aku juga sudah menyelesaikan operasi tingkat 3, suara Ukitake terdengar nyaring dari dalam ruang operasi. Jadi bersyukurlah. Ukitake-san, tanya Hirako sedikit bingung. Ngapain kau? Bukannya kau yang harusnya dioperasi? Ya ampun, aku gak apa-apa kok, cuma bantu-bantu sedikit. Jawab Ukitake sambil senyum-senyum. Aku dari dulu penyakitan jadi aku tahu sedikit soal obat-obatan. Sudah kita duga, Taicho, teriak Kion dari belakang Ukitake. Penyakitan biasanya bukan hal yang bisa dibanggakan, tapi Taicho memang beda. Timpal Sentaro. Gak perlu ngomong gitu kali, bentak Kion sambil menjitak kepala Sentaro. Selain Zaraki Taicho, semuanya sudah baikan, ucap Ukitake tanpa menghiraukan pertengkaran kedua anak buahnya yang sudah biasa itu. Syukurlah ada Kotetsu Fuku Taicho dan Yamada. Terima kasih, ucap Shinigami yang lain hampir bersamaan. Hanataru hanya menggaruk-garuk kepala malu. Aduh, lirihnya pelan karena malu. Tanpa bantuan Ukitake Taicho, kami juga tak akan bisa. Isane yang terdiam pun mulai sedikit bicara. Pandangannya masih kosong, dia masih larut dalam sedihnya karena sudah tak dapat mengabdi pada Unohana Taicho lagi. Syukurlah semuanya sudah mendingan, Ukitake sengaja memotong ucapan Isane. Seakan dia mengerti perasaan Yon Bantai Fuku Taicho itu. Iya, Hisagi dan Ikaku muncul dari ruang operasi. Nampak keduanya sudah mendapat pertolongan pertama, keadaan sudah terbilang sangat baik bila dibandingkan saat mereka dihajar sampai babak belur oleh musuh. Apa, Zaraki muncul di antara mereka? Siapa bilang aku gak bisa gerak lagi? Mata Zaraki memandang tajam pada setiap Shinigami yang hanya bisa terdiam menyaksikan Zaraki di sana. Taicho, teriak Ikaku antara kaget dan senang. Zaraki Taicho, ucap Ukitake sambil tertawa. Anda sudah bisa gerak lagi, luar biasa. Mana Yachiru? Tanya Zaraki tegas. Juichi Bantai sedang mencarinya, jangan khawatir, tunggu aja di sini. Jawab Urahara. Zaraki hanya terdiam, memandang satu persatu Shinigami yang ada di sana. Tubuhnya berbalik, kakinya melangkah ke arah pintu keluar ruangan divisi 12 itu. Namun, sebuah jeruji Reishi tercipta menghalangi Juichi Bantai Taicho itu. Jangan, bentak Urahara tak kalah serius. Ku bilang, tunggu aja di sini. Tipu-tipu apaan ini? Zaraki mulai geram.
Maaf kalau kasar, tapi aku gak bisa membiarkan kau pergi sekarang, mohon sabar. Mata Urahara juga membalas tatapan tajam Zaraki. Beraninya, sang Kenpachi menggertakkan giginya, emosinya sudah sampai ke kepalanya yang sudah diperban. Minggir. Mohon hentikan, sebuah suara menengahi pertengkaran mereka. Nanao Ise bersumpah tepat di hadapan Zaraki. Sekarang bukan waktunya. Mata Nanao juga menatap tajam pada sang Kenpachi, mengesampingkan ketakutannya pada sang monster. Sudah menjadi tugasnya sebagai wakil sang Shou Taicho untuk mengatur keadaan para anggota Gotei 13, tangannya menggenggam erat buku yang terlihat jauh lebih tipis dari biasanya itu. Lebih baik Anda membiarkan anggota Anda mencarinya, Anda Taicho, Anda punya tanggung jawab lain, teriak Nanao dengan mengedepankan keberaniannya. Sekarang Anda dibutuhkan di sini. Apa saya salah, Zaraki Taicho? Tak ada yang bersuara, para Shinigami yang lain pun juga tak menduga kalau seorang Nanao akan menceramahi seorang Kenpachi. Kenpachi hanya mengendus pelan, memandang penuh amarah pada Nanao. Ya, mungkin bawahanku lebih bisa mencari. Jawab Zaraki luluh. Oke lah, kita harus mulai sebelum Zaraki Taicho berubah pikiran, teriak Urahara mencoba mencairkan suasana. Semuanya, ayo ke sini. Kalian akan kubagi-bagikan benda ini. Urahara melemparkan sebuah bola pada para Shinigami. Terlihat sangat mirip dengan Reishukaku, benda yang dimiliki oleh keluarga Shiba untuk menciptakan pelindung dengan menggunakan Reiyoku sang pengguna. Sesuatu yang serupa agaknya, atau memang Urahara punya benda yang lebih hebat lagi? Yah, siapa tahu. Semuanya melingkar di sini dan isi benda itu dengan Reiatsu kalian. Perintah Urahara sopan. Biar kubuka atapnya, kalian bakal basah sedikit, tapi jangan marah ya. Kembali ke Istana Roh, terdengar samar santen kesun yang pecah, para tapak kaki yang terdengar menyentuh lantai Istana Suci. Yua sadar apa yang sedang terjadi sekarang. Osou sialan, umpatnya pelan, tubuhnya berbalik, memandang tepat ke arah Ichigo. Ichigo, sungguh serangga yang menyedihkan, roda takdir bakal menggilasmu, ucapnya remeh. Biarkan tanganku ini yang akan mengubur mayatmu.